Kebiasaan kita itu muncul dari diri kita sendiri atau direkayasa orang lain ya? TikTok dianggap sebagai sebuah ancaman bagi Amerika Serikat atau yang selanjutnya kita sebut dengan US. Sebenarnya tidak hanya TikTok saja, tetapi semua yang diklaim mengancam masyarakatnya dianggap sebagai ancaman, tidak terkecuali teknologinya. US sendiri banyak mengembangkan teknologi dan teknologi tersebut menyebar hingga akhirnya kembali mengancam mereka sendiri. Seperti yang kita ketahui, teknologi hanyalah sebuah alat. Teknologi bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk. Lalu apa sih yang sebenarnya menjadi masalah bagi mereka? Yang jelas, kejadian TikTok ini mengajarkan mereka untuk mempermasalahkan data dan dampak perubahan perilaku. Hal ini pun tidak terjadi hanya kali ini saja, tetapi kejadian ini sudah ada sejak lama. Kasus Hollywood yang diawasi oleh intelijen Amerika tidak berbeda jauh dengan kasus TikTok hingga Huawei yang tengah rai membawa dampak buruk. Jumlah pengguna TikTok di Amerika Serikat mencapai hampir 150 juta orang. Dengan demikian, terdapat data terkait perilaku dari 150 juta orang yang bisa berpindah tangan dan dimasukkan ke dalam mesin matematika untuk memprediksi dan merekayasa perilaku suatu bangsa. Hal yang sama pun terjadi dengan Huawei. Karena itu, akses Huawei ke US ditahan. Pun sama dengan kasus Hollywood yang akhirnya memiliki keputusan untuk tidak semudah itu menjual perusahaan besar Hollywood kepada pihak Cina. Cina bisa mengubah sistem di Hollywood untuk mempengaruhi warga Amerika dan dunia melalui data dan filmnya. Terlalu naif apabila dengan polosnya kita mengatakan bahwa kebebasan adalah segalanya. Negara sebebas Amerika Serikat sendiri pun melindungi kepentingan negara dan warganya. Bayangkan ketika ada suatu perusahaan yang membawa teknologi dan suatu saat data hasil pergerakan teknologi itu dipindahkan ke negeri lain. Mungkin hal itu bisa menjadi bentuk penjajahan masa kini. Janji TikTok untuk tetap menyimpan data di US saja dan tidak ke luar negeri memang cukup membuat pemerintah US tidak percaya. Karena bagaimanapun juga perilaku kita, kalian, dan semuanya harus dibatasi untuk keamanan bersama. Mungkin benar nih sebuah perkataan dari Immanuel Kant bahwa tidak ada kebebasan tanpa etika. Mungkin TikTok harus membuktikan etikanya untuk tidak memindahkan data terlebih dahulu sebelum dia dapat dibebaskan dari tuduhan.